Perkenalkan, nama saya Dinda Kristasi Vera dengan NPM 23130041. Di sini saya akan menguraikan atau menjelaskan sedikit materi yang saya pahami dari hakikat bimbingan dan konseling. Landasan bimbingan dan konseling merujuk pada kajian mendalam tentang eksistensi, hakikat, serta bimbingan, dan konseling sebagai disiplin ilmu yang berfokus pada pertumbuhan, pengembangan, serta penguatan manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam pandangan ontologi terhadap konseling Islam, terdapat dua jenis utama yang dikaji, yaitu objek kajian konseling Islam dan struktur keilmuan konseling Islam. Aksiologi sendiri dalam bimbingan konseling adalah cabang ilmu yang mengkaji dan menganalisis nilai-nilai etika, moral, serta spiritual yang menjadi landasan utama dalam proses bimbingan dan konseling itu sendiri. Yang kedua ada epistemologi, merupakan kajian mendalam tentang sifat, asal-usul, dan batasan pengetahuan manusia serta cara manusia memperoleh, membenarkan, dan mengandalkan pengetahuan itu sendiri. Di dalam BK, pemahaman, penanganan, dan penyelesaian kasus merupakan aspek penting dalam berbagai bidang, antara lain di bidang hukum, psikologi, dan kesehatan. Masuk materi ke bab 2, konsep dasar bimbingan dan konseling. Bimbingan merupakan proses interaktif yang melibatkan pemberian panduan, dukungan, dan arahan kepada individu atau kelompok. Tujuan dari bimbingan adalah membantu individu atau kelompok mengembangkan potensi, mengatasi tantangan, dan mencapai keberhasilan. Dan dari definisi konseling sendiri merupakan proses interaktif yang dilakukan seseorang profesional dalam bidang psikologi. Konseling merupakan proses pendekatan yang bertujuan memberikan bantuan dan dukungan kepada individu atau kelompok dalam mengatasi tantangan, mengembangkan keterampilan, dan mencapai kesejahteraan. Tujuan dari konseling sendiri yaitu memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang dirinya sendiri, mengarahkan dirinya berdasarkan potensi yang dia miliki untuk mencapai perkembangan yang optimal, dan yang ketiga ada mengatasi kesulitannya sendiri. Kemudian ada fungsi dari bimbingan dan konseling sendiri, yaitu bimbingan dan konseling adalah untuk membantu individu mengatasi tantangan pribadi, sosial, dan akademik. Dan yang terakhir ada asas-asas bimbingan dan konseling. Terdapat beberapa asas, diantaranya adalah asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kegiatan, asas kemandirian, asas kekinian, asas kedinamisan, asas keterpaduan, asas kenormatifan, asas keahlian, asas alih tangan, dan ada asas tuturi handayani. Masuk materi ke bab 3, ada landasan bimbingan dan konseling. Yang pertama ada landasan filosofis, merupakan fondasi abstrak yang mendalam dan menyeluruh bagi berbagai pengetahuan dan praktik dan pengetahuan. Yang kedua ada landasan yuridis yang merupakan kerangka hukum yang menjadikan pijakan dan acuan dalam melaksanakan praktik, bimbingan dan konseling dengan memperhatikan aspek hukum dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya ada landasan teologis. Dalam bimbingan dan konseling mengandung prinsip fundamental yang mengarahkan pada penetapan klien sebagai makhluk Tuhan yang diakui keberadaannya dengan segala keutuhan, potensi, dan kemuliaan yang melekat pada dirinya sendiri. Selanjutnya ada landasan psikologis. Landasan ini dalam bimbingan konseling membentuk fondasi yang kuat bagi proses interaktif yang penuh makna antara konselor dan klien. Landasan pedagogis dalam bimbingan konseling adalah suatu pendekatan dan filosofi yang mendukung proses pengembangan potensi individu secara holistik, mengedepankan prinsip-prinsip pendidikan dan memandang individu sebagai entitas untuk memiliki hak dan untuk berkembang secara optimal dalam segala aspek kehidupannya. Selanjutnya ada konsep landasan sosial budaya yang mencakup segala aspek dan elemen yang memengaruhi dan membentuk pola perilaku, nilai,
norma, kepercayaan, dan sistem sosial di dalam suatu masyarakat. Yang selanjutnya ada landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Landasan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi pondasi kokoh dalam menjalankan proses penelitian, eksplorasi, dan pemahaman tentang alam semesta, alam mikro dan makro, serta berbagai aspek kehidupan manusia. Yang materi 4 ada sejarah perkembangan, bimbingan, dan konseling. Gerakan konseling dimulai pada tahun 1960-an dengan nama bimbingan dan penyuluhan atau BP. Tahun 1963 dibuka jurusan BP di RPTK, lulusan jurusan BP bertugas di sekolah, dan pada tahun 1975 BP diintegrasikan ke dalam kurikulum SMA. Pada tahun 1975 juga didirikan Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia atau BI, dan pada tahun 1993 istilah BP diganti menjadi BK. Masuk ke dalam materi bab 5 yaitu bidang layanan, bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling belajar fokus memberikan panduan dan dukungan kepada individu dengan tujuan mengatasi berbagai masalah terkait proses belajar. Upaya ini melibatkan interaksi yang mendalam antara konselor atau pembimbing belajar dengan individu yang memerlukan bantuan. Yang kedua, ada bimbingan dan konseling pribadi merupakan bidang yang berfokus pada pengembangan dan pemahaman diri secara holistik. Yang ketiga, ada bimbingan dan konseling sosial adalah layanan yang membantu individu menyelesaikan banyak tantangan sosial. Yang keempat, ada bimbingan dan konseling karir yang merupakan salah satu bidang penting dalam dunia pendidikan dan pengembangan yang bertujuan membantu individu dalam mengeksplorasi, memahami, dan mengembangkan potensi karir. Yang kelima, ada bimbingan dan konseling keluarga yang merupakan upaya yang dilakukan suatu keluarga dalam rangka membantu anggota keluarga mengatasi masalah-masalahnya dengan menggunakan cara melakukan perbaikan komunikasi. Yang keenam, ada bimbingan dan konseling pernikahan yang merupakan layanan profesional yang membantu suami istri dalam memahami, mengatasi, dan menghadapi berbagai persoalan serta tantangan yang timbul dalam hubungan pernikahan. Yang ketujuh, ada bimbingan dan konseling populasi khusus yang merupakan diperuntukkan bagi mereka yang menghadapi kondisi yang menantang. Masuk dalam bab 6 atau yang terakhir, yaitu keterampilan pendekatan, strategi, serta teknik bimbingan dan konseling. Keterampilan dalam bimbingan konseling merupakan landasan fundamental yang memainkan peran krusial dalam membentuk individu, masyarakat, dan bahkan dunia. Pendekatan bimbingan dan konseling merupakan suatu rangkaian metode dan strategi holistik dalam membantu individu mencapai pertumbuhan dan perkembangan sosial serta mengatasi berbagai tantangan psikologis, emosional, sosial, dan akademis. Terdapat dua pendekatan yang digunakan dalam bimbingan konseling. Yang pertama yaitu pendekatan saintifik yang didasarkan pada hasil wawancara dan penelitian secara objektif. Yang kedua ada pendekatan non-saintifik yang cenderung tidak objektif dan tidak dapat diuji secara empiris. Pendekatan ini lebih berfokus pada pengalaman subjektif dan keyakinan konselor tanpa didukung data empiris. Selanjutnya ada strategi bimbingan dan konseling yang merupakan pendekatan komprehensif yang bertujuan memberikan panduan dan dukungan bagi individu dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Yang terakhir ada teknik bimbingan dan konseling adalah kumpulan strategi dan metode yang digunakan para konselor dan guru BK untuk membantu individu mengatasi permasalahan hidup. Teknik bimbingan dan konseling dirancang secara khusus untuk memberikan panduan, dukungan, dan bantuan kepada individu dalam memahami diri sendiri, mengatasi masalah kelompok, dan emosional, sosial, akademik, serta mencapai kesejahteraan secara menyeluruh.